kalau kita nunda itu bukan memperlama, tapi tujuannya adalah kebaikan pasien juga. Gitu. Kemarin ada pasien, umurnya 20 tahunan lah. Hasil pentakemnya, saya tuh curiga subclinical keratokonus. Gitu. Menurut dokter ini gimana ya? Minusnya berapa dokter? Minusnya sekitar... Nggak banyak ya? Enggak, di bawah 10 lah. Kalau nggak salah sekitar 7 ya dok ya. Terus korneanya tebal? Korneanya tebal cukup sih. Cukup ya? Untuk rencana pengennya apa? Nah, pasiennya pokoknya pengen bebas kacamata sih dok. Jadi dia terserah kita sih mau di smile. Smile bisa? Ya. Bisa juga kok smile harusnya? Bisa cukup. Ya, ini cukup ketebalannya. Cuman saya ragu-ragu karena pentakemnya kita kok banyak kecurigaan ke subclinical keratokonus. Apa sebaiknya kita evaluasi ya dok ya? Jadi kalau pengalaman saya biasanya ya kalau memang pasien misalnya di bawah 20 tahun dan tidak ada keperluan yang urgent dengan pentakemnya dengan subclinical keratokonus, kalau saya mending di pending aja dulu ya, kita evaluasi mungkin bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi dan kita juga benar kalau hanya subclinical ya kadang sekitar waktu 6 bulan 1 tahun itu biasanya jadi bagus kok nantinya ya. Hasilnya bagus dan kita biasanya bisa dilakukan tindakan. Jadi bukannya kalau kita nunda itu bukan kok kita harus memperlama, tapi tujuannya adalah kebaikan pasien juga. Gitu. Saya setuju sih. Jadi kita tunda dulu kurang lebih 6 bulan sampai setahun ya dok. Nanti kita evaluasi. Nggak apa-apa. Apakah ada progresi kita sama enggak gitu ya. Jadi kalau memang 6 bulan nanti bisa bagus ya, nanti kita bisa lakukan. Bisa dilakukan tindakan. Oke, sepakat. Mungkin ada pernah apa lagi kira-kira yang kadang-kadang ya pasien itu datang maunya kan dia bebas pakai kacamata ya dok ya. Cuman kadang-kadang dia ketebalan korneanya nggak cukup gitu ya. Nah, kadang-kadang kita pilihkan metode kalau umurnya di bawah 40 tahun kan kita sering salah satu option sebenarnya ICL gitu ya. Atau kalau mendekati 40 tahun bisa RLE ya dok ya. Nah, tapi kadang-kadang ternyata tidak semua pasien berani dengan tindakan bedah tadi dok. Iya, karena memang dua tindakan itu cenderung invasif ya. Nah. Tapi kalau memang itu solusi terbaik ya kita harus edukasi pasien bahwa itu memang solusi yang terbaik karena tidak semuanya harus dilakukan LVC, laser field correction atau corneal base, tapi memang harus intraokuler ya terpaksa intraokuler gitu. Iya, jadi tantangan sendiri ya bagi kita sebagai dokter spesialis mata untuk mengedukasi pasien bahwa semua dipersiapkan dengan baik sehingga metode yang dipilihkan oleh dokter pasti insya Allah menghasilkan outcome yang baik juga. Gitu ya. Ya kadang kalau saya pun juga gitu, kalau memang kadang misalnya minusnya tinggi kayak kemarin minus 10, ada curiga di kelainan retinanya ada degenerasi perifer, ya tetap aja kita tunda dulu konsul dokter retinanya, evaluasi, kita enggak buru-buru lah istilahnya, tetap aja tujuannya adalah kebaikan pasien sih. Iya, sama aja kayak tindakan invasif misalnya ICL atau RLE. Kita beri kesempatan pasien dulu untuk berpikir dulu sambil memutuskan gimana. Kita nggak usah besok disiapkan dan sebagainya, nggak usah seperti itulah. Tetap aja kita tetap aja solusi yang terbaik untuk pasien. Kita kasih kesempatan dulu ya. Kadang ada yang sampai 2 bulan baru balik lagi hanya karena mantapkan hatinya. Pengalaman saya gitu. Iya. Gitu aja sih. Mereka juga sambil browsing ya dok ya. Sampai itu sampai nanti cari testimoni, mungkin ada pasien lain dan sebagainya, silahkan aja, kita sih nggak ada masalah kok ya. Kita nggak perlu urgent. Ini kita harus cepat kerjakan, enggak. Tetap aja kita santai aja sesuai. Kalau pasiennya udah mantep, insya Allah akan kembali ke kita kok ya. Itu aja sih. Jadi intinya semua demi kebaikan pasien, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sip.